sahatmu Yesus saluhutna diriki sahatmu Yesus saluhutna nguluki. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali segala tugas-tugas dan pekerjaan kita, hari ini, hari Senin 11 Oktober 2021, marilah saudara-saudara kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat 1 pasal 15 ini kita melihat bagaimana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengadukan para murid Tuhan Yesus yang sedang mau makan tidak terlebih dahulu mencuci tangan atau membasuh tangan, sehingga mereka memberitahukan ini kepada Tuhan Yesus, tentu dengan tujuan jika apa yang dilakukan oleh murid-murid mereka dikategorikan mereka najis, dan tentu ada kaitannya dengan Tuhan Yesus sebagai guru yang setiap saat mengajar mereka. Inilah sebenarnya maksud dan tujuan mereka. Tapi saudara-saudara, justru Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada ahli Taurat dan para kaum Farisi bahwa apa yang mereka tuduhkan itu adalah merupakan adat istiadat dalam hal hendak makan. Jadi tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan tuduhan mereka bahwa apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh murid-murid bahwa mereka itu dikategorikan najis. Saudaraku, justru melalui apa yang dituduhkan kepada murid-murid, disinilah kita lihat Tuhan Yesus hendak mengajarkan arti najis yang sesungguhnya. Bahwa najis seseorang bukan tentang apa yang dia makan atau yang masuk dari mulut ke dalam perut. Karena bagi Yesus hal makanan
semua makanan boleh dan dapat dimakan. Jadi itu tidak menjadikan seseorang hidupnya menjadi najis. Tapi justru di sini Yesus hendak mengajarkan bahwa seseorang itu disebut najis, yaitu apabila apa yang keluar dari mulut, yang bersumber dari hati, itulah yang dapat menajiskan seseorang. Sehingga dari ayat 19 kita bisa melihat dikatakan Tuhan Yesus demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi dari sini dengan jelas saudara-saudara, bukan persoalan apa yang dimakan seseorang membuat dirinya najis. Tapi apa yang dikeluarkan orang melalui mulutnya yang bersumber dari hatinya, inilah yang menjadikan seseorang najis. Oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati, apa yang ada di dalam hati seseorang, itulah yang dikeluarkan melalui mulutnya. Dan dengan demikian dia mengatakan apakah perkataannya itu baik atau apakah perkataannya itu buruk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam hati orang yang tidak baik, tentu akan keluar kata-kata yang diucapkan yang tidak baik. Umpamanya sumpah serapah, umpatan, penghinaan, ungkapan kebencian, ungkapan kemarahan, kebohongan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menjaga hatinya, dapat dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hatinya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata pujian, kata-kata yang meneguhkan seseorang. Tentu saudara-saudara, ini bukanlah najis. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persoalan apa yang dimakan seseorang perlu kita catat bahwa itu tidak menajiskan seseorang. Tapi kita ingat, apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh seseorang dari mulutnya ini, jika keluar kata-kata yang menghina seseorang, mengumpat seseorang, mengatakan sumpah serapah kepada seseorang, dan lain sebagainya, itulah yang menajiskan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu sebagai orang percaya,
marilah saudara-saudara, kita menjaga hati kita. Dengan hati yang bersih, maka kita dapat mengeluarkan kata-kata yang indah, pujian kepada orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain, mendorong orang lain sehingga orang lain dapat merasakan perasaan senang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menyapa kami untuk menjaga hidup kami, menjauhkan kenajisan dari hidup kami. Tuhan telah berfirman kepada kami bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah persoalan makanan dan apa yang dimakan, tapi apa yang keluar dari mulutnya bersumber dari hati yang jahat. Itulah yang menimbulkan dan menjadikan seseorang najis. Jadikan hati kami Tuhan menjadi hati yang bijaksana, hati yang baik, yang dapat mengeluarkan kata-kata yang indah, yang menyenangkan, menyejukkan orang lain. Sehingga melalui mulut kami, orang bisa diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saluhutna diriku